Pilkada DKI Jakarta 2024 akhirnya menyuguhkan gelanggang bagi sosok-sosok yang selama ini tidak diperhitungkan akan menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Karena Jakarta sejak Pilkada 2017 masih identik dengan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun hari ini kedua nama tersebut akhirnya tidak ada di dalam daftar calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Yang paling tragis dalam hal ini adalah nasib Anies Baswedan yang selama ini terlihat merasa dirinya dibutuhkan oleh partai, merasa dirinya akan didukung oleh partai, dan merasa dirinya menjadi tokoh yang akan dicari meski tidak menjadi kader partai politik apapun. Dan hari ini sejarah memberikan pelajaran berharga bagi Anies Baswedan bahwa menjadi seorang politisi itu menjadi penting, sangat penting menjadi seorang kader partai politik. Dan akibatnya Anies Baswedan hampir dipastikan tidak akan bisa maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Berbeda dengan Ahok, meskipun Ahok masih terlihat punya hasrat, punya keinginan untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, tetapi Ahok akhirnya pun tidak diusung oleh PD Perjuangan, tetapi panggungnya masih ada. Terlihat bagaimana Ahok mendampingi Pramono Anung dan Rano Karno saat pendaftaran di KPU DKI Jakarta untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024 ini. Ahok berada di barisan paling dekat dengan Cagup Cawagup. Artinya Ahok adalah seorang politisi yang loyal terhadap partai, loyal terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, dan loyal kepada Ketua Umum Megawati. Ahok tidak merasa dirinya harus diperlakukan spesial, harus diperlakukan khusus oleh partai. Tetapi Ahok menunjukkan bahwa dia adalah kader yang patut diapresiasi tinggi dan patut diberikan tempat yang sangat tinggi di Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya berharap untuk Ahok, nantinya untuk Ahok, saya berharap Bu Megawati Soekarno Putri ketika akan melakukan pergantian pengurus DPP PDI Perjuangan, Ahok layak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Ini adalah pemikiran saya pribadi, pendapat saya yang tentu harus dihargai sebagai seorang warga negara yang mengusulkan hal-hal yang baik dan bukan mengusulkan kerusakan. Nah, bagaimana dengan nasib Anies ke depan? Ini adalah pelajaran berharga. Saya pikir bahwa Anies harus rela turun kasta, harus rela duduk di kastanya yang sesungguhnya, yaitu menjadi tim sukses. Dulu juga Anies Baswedan adalah tim sukses Joko Widodo. Dulu juga menjadi tim sukses pada saat Pilpres. Dan sekarang saatnya Anies Baswedan harus menjadi tim sukses dalam Pilgub. Saya berharap Anies Baswedan seperti yang diminta oleh PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye bagi Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa kehadiran Anies diperlukan di sana? Ini adalah membuktikan siapa Anies Baswedan. Apakah dia hanya sekedar pengejar jabatan, job seeker, pencari pekerja, atau memang dia sedang memperjuangkan sebuah ideologi pemahamannya tentang sebuah demokrasi, bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun Jakarta. Kalau Anies punya pemikiran membangun Jakarta dan ingin membangun demokrasi, maka dia harus rela memenangkan salah satu kandidat yang dia anggap layak untuk dimenangkan. Tapi kalau akhirnya Anies memilih tidur di ranjangnya dan tidak ambil bagian dalam kontestasi ini, sesungguhnya lah Anies akan terbukti bahwa dia hanya seorang job seeker dalam petualangan politik, pencari kerja dalam politik. Dan ini adalah ciri-ciri seorang oportunis pragmatis yang tidak layak lagi mendapat panggung apapun ke depan ini. Anies, goodbye, selesai. Apabila Anda tidak bersedia menjadi tim pemenangan salah satu kandidat yang harus dimenangkan secara ideologi oleh pikiran Anda dan kesamaan pemikiran Anda dalam perjuangan demokrasi ini. Jika menolak dan Anda memilih tidur, artinya memang Anies Baswedan hanya sekelas job seeker dalam kancah politik.